Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewisyawati, mahasiswa program studi sarjana kebidanan RPL Angkatan 3, nomor induk mahasiswa RB 241004 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saya akan melakukan OSCE stase 7 tentang kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui. Berikut videonya. Assalamualaikum Ibu, silakan masuk. Monggo silakan. Monggo Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu, ada keluhan mungkin yang dirasakan. Ini saya habis melahirkan Bu, bukannya kok masih perih, terus sama mbak saya itu nggak boleh makan ini makan itu, yang boleh dimakan itu apa tuh sebenarnya? Pinjam bukunya gitu. Ibu tadi sudah menyampaikan keluhan Ibu penjenengan habis melahirkan, masih ada keluhan nyeri pada jahitan. Ini nanti akan saya jelaskan Bu, mungkin kurang lebih 5 atau sampai 10 menit. Saya izin tutup pintu dulu Bu. Ibu, perkenalkan saya Bidan Dewi yang jaga di klinik pada pagi hari ini. Ibu tadi sudah bercerita tentang keluhan penjenengan habis melahirkan tapi masih ada keluhan. Ini nanti saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya apakah Ibu itu sudah pernah mendengar dari keluarga atau dari teman mungkin nutrisi atau gizi yang perlu dikonsumsi pada ibu menyusui itu seperti apa? Belum. Oh, tadi dipeseni bae katanya Ya, harus pantang ngoten nggih. Ini Bu, ini akan saya jelaskan tentang apa toh yang harus dipenuhi nutrisi pada panjenengan agar panjenengan bisa lekas pulih dan ASI panjenengan juga berkualitas sehingga nanti bayinya sehat. Untuk nutrisi itu gini Bu, nutrisi ibu nifas atau ibu setelah melahirkan itu bermanfaat untuk kebutuhan nutrisi panjenengan sama bayi, karena apa? Itu akan meningkatkan tumbuh kembang bayi secara optimal, untuk panjenengan sendiri, panjenengan nanti biar terhindar dari anemia, karena panjenengan itu setelah melahirkan masa nifas kan panjenengan masih mengeluarkan darah nifas sampai sekarang. Nah, itu untuk mencegah terjadi anemia, terjadinya malnutrisi itu kekurangan nutrisi pada ibu nifas. Kenapa? Ini akan saya jelaskan tentang nutrisi yang bagus, nutrisi yang seimbang untuk panjenengan. Ini Bu, untuk kebutuhan panjenengan itu ibu nifas itu sama seperti dulu pas panjenengan masih hamil. Jadi yang panjenengan makan itu tidak hanya untuk panjenengan tapi juga untuk kesehatan dan pertumbuhan bayinya. Jadi ibu nifas itu untuk kebutuhan energi Bu, itu 2 kali lipat, 2 kali lipat dari ibu yang tidak menyusui. Apalagi itu di 6 bulan pertama, karena 6 bulan pertama itu panjenengan harus memberikan ASI eksklusif, tidak boleh ditambah apapun, hanya ASI panjenengan. Jadi kenapa harus dimaksimalkan selama 6 bulan ini? Makan makanan yang beraneka ragam, mestinya yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein nabati, protein hewani, sayur dan buah-buahan. Karbohidrat itu seperti minimal kalau di sini ya nasi, kalau enggak nasi ya roti, ubi, seperti itu. Protein hewani yang amis-amis gitu, minimal telur, daging ayam, seperti itu. Protein nabati kacang-kacangan, tahu dan tempe, dan mestinya sayur dan buah segar. Selain yang saya sebutkan tadi, beraneka ragam makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur dan buah tadi juga tak kalah pentingnya vitamin A Vitamin A itu panjenengan setelah melahirkan kan sudah dicausi di bidan vitamin A itu karena itu untuk meningkatkan atau untuk mempercepat proses pemulihan panjenengan ibu nifas.
nifas nggih. Dan vitamin A itu juga meningkatkan ASI nggih Bu, meningkatkan ASI. Jadi ASI-nya panjenengan ada kandungan vitamin A sehingga bayi akan lebih tebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Sekarang kan kadang bayi baru umur sebulan atau 8 tuh ada yang batuk pilek seperti itu nggih. Dan contoh sumber makanan yang mengandung vitamin A itu kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau atau buah yang berwarna kuning gitu, seperti wortel, tomat, nangka, seperti itu. Kemarin setelah melahirkan sudah diberikan kapsul vitamin A sama Bu Bidan gitu, 2 nggih. Yang pertama jenengan setelah lahir mesti sudah diaturi minum, terus yang satunya besoknya lagi gitu. Dan untuk kebutuhan selama nifas jenengan harus mengkonsumsi air putih gitu, sedikitnya itu 3 liter. Kalau 3 liter itu paling enggak 14 gelas. Kalau jenengan minumnya menggunakan botol air mineral yang besar-besar itu 2 gitu minimal. Memang sangat dibutuhkan untuk kelancaran proses metabolisme panjenengan. Yang selanjutnya untuk kebutuhan tablet besi atau tablet Fe itu tidak hanya dikonsumsi selama hamil, panjenengan masa nifas itu harus mengkonsumsi juga nih, sampai nifas selama 40 hari itu dikonsumsi sehari 1 kali nggih Bu. Karena itu apa, panjenengan itu nifas masih mengeluarkan darah nifas dan itu masih berisiko terjadi anaknya. Kenapa panjenengan harus tetap mengkonsumsi tablet zat besi nggih. Untuk makanan panjenengan minimal Bu, gampangnya gini aja, setiap hari jenengan makan itu tidak harus yang mahal ya. Jadi yang di sekitar kita gampang didapat aja, minimal dalam piring itu ada nasi, ada sayur, ada buah, kalau perlu juga susu, dan jangan lupa minum air putih 3 liter ya minimal ya. Dan untuk ibu nifas itu tidak boleh sama sekali pantang nggih. Panjenengan tadi dipeseni sama simbahnya, biasanya juga seperti itu, mbah-mbah nggak boleh makan ini, nanti lukanya nggak cepat sembuh, malah justru itu kebalikannya Bu. Panjenengan nanti kalau pantang makan itu malah berisiko. Ibu nifas itu walaupun panjenengan sudah melahirkan, panjenengan itu masih ada luka gitu, bisa luka jahitan atau luka di dalam rahim. Kalau panjenengan nanti pantang, pemulihan selama 40 hari itu nanti akan terhambat ya. Dan panjenengan itu bagi panjenengan dulu, nanti kalau bagi bayi otomatis kalau panjenengan pantang, asinya itu tidak berkualitas Bu. Asi, produksi asinya berkurang, otomatis pertumbuhan bayinya juga tidak normal, tidak sesuai dengan usia ya. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan tentang nutrisi ibu menyusui. Apakah Ibu sudah mengerti? Diulangi Ibu, minimal apa yang perlu panjenengan konsumsi, makanan yang seperti apa? Makanan yang mengandung berat, energi, tadi protein, seperti daging, ikan, dimakan, samis perlu dimakan, sama vitamin A dan tambah darah selama 40 hari. Jadi panjenengan sudah paham, dan tak kalah pentingnya nanti pesan sama simbahnya, dipesan Ibu dan tidak boleh pantang makanan. Ngoten gitu. Karena panjenengan sudah paham, ini akan saya catat di buku panjenengan gitu. Panjenengan sudah saya berikan penjelasan tentang nutrisi yang harus dikonsumsi selama ibu menyusui. Monggo Ibu, ini bukunya nanti kalau ada keluhan bisa datang kembali. Terima kasih.